Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para jamaah, para alim, para ulama, jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Rabiul Akhir. Itu tandanya bulan Ramadan sudah makin dekat. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Babun fi fadlil ju' wa khushunatil 'aish. Hadis yang ke-491. An Urwata an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqulu wallahi yabna ukhti in kunna lananzuru ilal hilali summa ilal hilali salasata ahillatin fi syahraini wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun qattun. Qultu ya khala fama kana yu'ishukum? Qalat al aswadani at-tamru wal ma'u illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar wa kanat lahum manayi'u fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayaskina, muttafaqun alaihi. Ini kesederhanaan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Hadis yang ke-491 datangnya daripada Urwah. Urwah ini seorang tabi'in. Urwah ini seorang tabi'in. Urwah ini nama ayahnya adalah Zubair, Urwah bin Zubair. Nama ibunya adalah Asma binti Abi Bakar. Nama ibunya adalah Asma binti Abi Bakar. Berarti Urwah ini adalah keponakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar. Asma punya anak namanya Urwah. Berarti Urwah adalah keponakan istri Nabi, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Asma binti Abi Bakar, putri Abi Bakar As-Siddiq, menikah dengan seorang sahabat, Zubair bin Awam. Zubair menikah dengan Asma, punya anak namanya Urwah bin Zubair, punya anak juga namanya Abdullah bin Zubair. Jadi di sini katakan an Urwatah, dari Urwah
An Aisyah tah daripada Aisyah, berarti keponakan ambil dari bibinya. Bibinya. Urwah ini, Urwah bin Zubair dikenal sebagai ahadul fuqaha is-sab'ah, salah satu ahli fikihnya, ahli agamanya dari golongan tabi'in, satu dari yang 7, dikenal dengan ahadul fuqaha is-sab'ah, salah satu daripada ahli fikihnya dari 7 orang. Salah satu ulama ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsirnya golongan tabi'in adalah Urwah. Belajarnya di mana? Belajar kepada bibinya Aisyah. Cara deh. Nah, Aisyah sendiri adalah salah satu perawi hadis dari Nabi, salah satu perempuan yang meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afqahu nisa'il alam, paling pintar, paling cerdasnya wanita umatku ini Aisyah. Nah, punya murid Urwah, keponakannya. Urwah bin Zubair punya ibu namanya Asma binti Abi Bakar, punya bapak namanya Zubair bin Awam, punya saudara namanya Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair. Urwah ini salah satu daripada orang yang hidupnya penuh dengan ibadah, dikenal sebagai ahli ilmu. Sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan wiridnya, istiqomahnya sepanjang hidup. Ada ulama yang mengatakan di dalam kitab Al-Hafidh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya Tabaqatul Asfiya, Urwah bin Zubair ma taraka wirdahu, tidak pernah meninggalkan wiridnya illa fil lailah allati kuti'at rijluh, kecuali pada malam dipotong kakinya dia tidak baca wiridnya. Karena ini sudah sering saya sampaikan, Urwah bin Zubair itu ubtuliya bisaraton, kena penyakit kakinya kena penyakit nah karena tahu nya jomai ulah nah atau apa, sehingga kata dokter obatnya hanya dipotong. Garing apa ya? Una para dulu nih, follow mami bangke ngah supaya tidak menjalar, gula dan semacamnya lah. Lapor oleh Raja Al-Walid itu mencari dokter, lalu dokternya mengatakan, tabib laisa laha dawa illa kutiat, tidak ada obat kakinya Urwah kecuali dipotong. Potong. Nah, ada ulama mengatakan Urwah bin Zubair ini selama hidupnya tidak pernah meninggalkan wiridnya kecuali pada waktu dipotong kakinya itu malam. Ada ulama mengatakan, ulama lain mengatakan karena tidak. Bahkan ketika dipotong kakinya, beliau tidak meninggalkan istiqomahnya bangun malam.
tetap lanjut. Karena beliau dikenal termasuk wiridnya adalah membaca rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran setiap hari, dan dipakai sholat dengan seperempat Al-Quran setiap malamnya. Ini seperempat Quran berarti berapa juzuk? Kira-kira siapa punya seperempat nah? Karena Urwah. Lalu ditanya, ulama mengatakan ketika dipotong kakinya, fama tadawwara wajhu, fama taghayyara wajhu, tidak berubah sama sekali wajahnya. Polong bangkina tina sekali. Biasa nih. Walam yumsikhu ahadun, dan tidak ada yang pegang. Tenaton tiga lagi, tenaton taruh rupa dari polong bangkina. Satu kitab menerangkan ketika beliau ingin dipotong kakinya, beliau minta kepada dokternya agar potonglah kakiku di saat saya sholat. Li'anni idza dakhaltu fis shalah wa kabbartu takbiratal ihram, karena kalau saya sedang sholat lalu saya takbiratul ihram, wa jalastu fit tasyahud, dan aku duduk di waktu tasyahud, fa inda idzin la ufakkiru syai'an minad dunya, di saat itu saya tidak ada sama sekali pikiran dunia, maka potonglah kakiku di saat itu. Pesannya lu sambayang Allahu Akbar, nah karena pun tabe polong ibang kengku sampai punah sambayang, akan punah sambayang atenanya kuinga kabul kan. Ketika duduk tasyahud maka meminta bangkena ka tenana kuleng bangkena polong lewat sambayang lewat kalian muter. Itu Urwah bin Zubair. Ada ulama mengatakan sampai di malam dipotong kakinya pun wiridnya tetap jalan. Ada yang mengatakan sebagian karena tidak, selama hidupnya beliau tidak pernah meninggalkan kecuali di saat setelah dipotong kakinya. Jadi nakada gebe mukona. Ada dua versi itu. Urwah bin Zubair lam yatruk wirdahu, lam yatruk wirduhu, wiridnya dia tidak tinggalkan illa fil lailatil lati kutiat, kecuali di malam di mana dipotong kakinya. Urwah bin Zubair. Al-Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri radhiyallahu anhu, seorang ahli hadis semasa salaf, beliau mengatakan saya mengambil ilmu dari 3 orang. Pertama saya ambil ilmu daripada Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib menantu Abu Hurairah, menantuna yang sholat 40 tahun tidak pernah tertinggal berjamaah. Sa'id Ibnul Musayyib salah satu tokoh ahli fikih kota Madinah. Dari 7 orang, salah satunya yang pertama yang paling masyhur Sa'id Ibnul Musayyib, menantunya Abu Hurairah. Satu. Nah, kata Imam Zuhri, saya belajar ilmu dari Sa'id Ibnul Musayyib. Ilmunya tidak perlu diragukan. Lalu beliau mengatakan, lalu saya belajar fikih, belajar ilmu kepada Urwah bin Zubair. Lalu Urwah bagaimana? Beliau menyebut annahu bahrun la tukaddiruhu dila. Dia ilmunya seperti lautan yang tidak bisa dikeruhkan oleh kotoran, pangsingan. Dan ketiga saya belajar kepada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud al-Hazali, putra dari Abdullah bin Mas'ud. Nah kan jata luar Zuhri seperti lautan. Jadi Urwah terkenal salah satu dari 7 tokoh agama di Madinah dari kalangan tabi'in. Pertama adalah Sa'id Ibnul Musayyib, 2 adalah Urwah bin Zubair, ada Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Qasim. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu. Ubaidillah bin Abdullah bin Mas'ud al-Hazali. Sa'id ibn al-Musayyib, Kharijah bin Zaid bin Sabit,
ada Sulaiman bin Yasar, kemudian lagi Abu Bakar bin Abdurrahman ibn al-Haris bin Hisham, kemudian yang ketujuh Abu Salamah bin Abdurrahman, ada yang mengatakan adalah Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salah satu termasuk daripada sab'ah minal fuqaha is-sab'ah, dari ahli fikih 7 orang ini. Urwah bin Zubair. Insyaallah andaikan kita punya khusyuk salat seperti Urwah, puna eroki operasi tiap makir di rumah sakit. Puna sambayang polom ni bangke. Dan itu ku kasih lagi. Apa? HP lagi sak ratas simbungnya dia. Apalagi puna negana operasi. HP lagi sarah, karena yanun jen telepon. Apalagi kalau bilang karena punna sambaya mak tena mantukui ngakilino. Tok balik ki nakke punna sambaya mak kui ngase mintulino. Punna nakalupai kamai koncina, nakalupai kamai anu na sambaya mak nai ngakin tu jo kunci ya. Ada saja kalau orang lupa kamai kunci ya, kamai anu teh nai ngai. Tapi punna sambaya mi nai ngakin tu nagi batu. Oh joy. Jadi kalau mau mengingat barang yang hilang sambayang gini gini motor. Beda kalau tabiin mun sambayang kelupai lino aku nagates sambayang ring asing lino. La haula wala quwata illa billah. Urwah bin Zubair meninggal pada usia 67 tahun, wafat pada tahun 94 Hijriyah. Meninggal pada tahun 94 Hijriyah. Al-Imam Ahmad bin Abdullah Al-Asfihani dalam kitabnya Hilyatul Aulia, ketika dipotong kakinya Urwah, pulang ke rumah mati tongnya nak. Silalo naribat liporom bangkeng mati tongnya anak. Akhirnya banyak orang bertakziah kepada dia. Datang berkunjung atathu Quraisyun minal Ansar, datang mengunjunginya daripada pembesar-besar Quraisy dari kalangan Ansar, liyu'azzunahu untuk mengunjungi bertakziah kepadanya, fi ibnihi wa rijlihi, bertakziah untuk meninggalnya anaknya dan bertakziah untuk menghibur yang kakinya baru saja dipotong. Lebak nari polo na tiga linji bangkena mati tongnya anak. Subhanallah. Dikunjungi oleh orang-orang Quraisy, datang kepadanya, langsung dikatakan, ya Aba Abdillah, qad sana Allahu bika khaira. Orang yang berkunjung kepadanya, wahai Aba Abdillah, Allah telah berbuat baik kepada. Qad sana Allahu bika khaira. Lalu dijawab oleh dia, ma ahsana ma sana Allahu ilayya. Betapa bagusnya apa yang telah Allah perlakukan kepadaku. Silalunna nalle bangkengku nalle tongi anakku. Nah karena ma ahsana ma sana Allahu ilayya, betapa indahnya, betapa baiknya apa yang telah Allah perlakukan kepadaku. Apa itu? Wahabali sab'ah banin, nasarekat 7 anak. Kemudian cuma akhadha wahidan, kemudian nalle se're baturi anakku, baturi 7 anakku nalle se're. Wa abqa sittah, lalu menyisahkan 6. Alhamdulillah. Se're jinalle 7 nasare, se're jinalle nenjanang, alhamdulillah. Wa abqa li sittah, alhamdulillahi ala ma akhadha. Segala puji bagi Allah apa yang dia ambil. Alhamdulillah ala ma abqaita, segala puji bagi Allah apa yang Allah sisahkan. Kemudian wa akhadha udwan wahidan, lalu Allah mengambil 1 anggotaku dari 7 anggotaku. Nek injanang nalle, alhamdulillah. Saya redi bangken nalle. Nek inja bangken saya nek inja 5 kurua nek inja alhamdulillah. Sehingga musibah yang menimpanya seperti nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa mensyukuri yang tersisa lebih banyak daripada yang diambil? Nah katakan tena kesehatan harian leh, hilang semua nikmat yang lain, seakan-akan tidak pernah dapat nikmat ya. Tapi beliau tidak. Nah, karena alhamdulillah saya rejinal leh dan jana
Nale bangkeng ku sere nenja poe sere. Apa susah? Itu orang betul-betul apa yang dilakukan oleh Allah sudah ridha, qadha dan qadar Allah diterima dengan lapang hati. Baik, Urwah datang dari Aisyah, bibinya radhiyallahu anha, annaha kanat, Sayyidatuna Aisyah berkata, taqulu, kanat taqul, wallahi, demi Allah, sumpah demi Allah, yabna ukhti, wahai anak saudara perempuanku. Siapa yang dimaksud? Urwah. Siapa saudara perempuannya? Asma binti Abi Bakar, Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar. Jadi beliau ngomongnya yabna ukhti, wahai anak laki-lakinya saudara perempuanku, yaitu Urwah. Apa yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah? In kunna lanamduru ilal hilal summal hilal. Kami kalau melihat kepada hilal itu awal bulan, tanggal sere hijriyah, namanya hilal. Makanya punai kita lapas air kita bulan Ramadan, tak cini kami hilal Ramadan, artinya malam pertama bulan Ramadan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kemudian kalau mau keluar daripada Ramadan menuju hari raya, lihat dulu hilal Syawal, nampak hilalnya apa belum? Mana hilalnya? Yang nampak pada malam pertama bulan, yang nampak pada awal malam daripada bulan Syawal atau awal dari setiap bulan. Hilal Ramadan atau hilal Syawal atau hilal yang lain, bulan-bulan lain. Lalu dijelaskan oleh ulama, al-muradu huna bil hilal huwa fi awwali lailati syahr. Yang dimaksud hilal di sini adalah malam pertama dari setiap bulan, tanggal sere. Kami kalau melihat hilal, summal hilal, kemudian melihat hilal lagi. Nah, hilalnya lagi bulan berikutnya. Maka memakai kaidah summa karena jauhnya antara malam pertama bulan ini dengan malam pertama bulan berikutnya. Summa, kemudian kami melihat bulan berikutnya, malam pertamanya. Karena hilal ini ulama banyak versi. Hanya saja yang dimaksud di sini hilal adalah malam pertama dari bulan. Hanya saja boleh dikatakan hilal malam pertama, malam kedua, malam ketiga namanya hilal. Malam ketiga ke atas namanya qamar, rembulan. Pertama, kedua, ketiga hilal. Tapi yang dimaksud di sini adalah tanggal 1. Kami melihat hilal. Narapi bulan depan sini kisah hilal. Salasa ahillah, 3 hilal. Fi syahrain, dalam 2 bulan. Nah, kata al-Imam fil Fathil Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani, 3 hilal dalam 2 bulan. Maksudnya hilal yang ketiga adalah memasuki bulan ketiga. Ketika melihat bulan ketiga, pakara mulai tanggal serena, berarti hanya 2 bulan. Contohnya, aneh Rabiul Akhir, kemarin kita masuk semuanya. Malam pertama Rabiul Akhir, melihat hilal. In kunna lananzuru ilal hilal. Bulan depan, 1 bulan migana ini, tanggal 1 malam tanggal 1 bulan depan Rabiul Jumadil Awal, melihat hilal lagi. Hilal berikutnya bulan yang ketiga, memasuki bulan ketiga. Berarti 2 bulan. Tapi ketika melihat hilal yang ketiga, ketika memasuki awal bulan ketiga, 3 hilal dalam 2 bulan. Wa ma uqida fi abyati Rasulillahi narun qat, tidak dinyalakan api sama sekali di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tenania barang yang bisa dimasak, tidak ada. Tena parindra komporo selama 3 hilal, selama 2 bulan. Dalam riwayat Tirmidzi, lanam sekutu syahron, kami hanya berdiam 1 bulan, tidak masak apa-apa. Tena rindra PPK, tinggal ada yang dimasak. Wa ma uqida fi abyati Rasulillah narun qat, enggak ada sama sekali menyalakan api di rumah Nabi. Makna enggak ada yang dimasak 2 bulan. Dalam riwayat yang lain 40 hari. Tena sekali. Kultu,
Maka aku berkata, siapa yang berkata? Urwah, keponakannya. Famakana yu'isyukum. Kalau begitu, sesuatu apa yang mencukupimu wahai bibiku? Apa yang menghidupimu? Ya khalah, wahai bibi. Khalah bahasa Arab itu adalah saudara daripada dari ibu, namanya khalah, bibi. Kalau khalun paman, paman daripada saudaranya ibu, namanya khalun. Kalau saudara perempuannya ibu, namanya khalah. Kalau saudara perempuannya bapak, namanya ammah. Kalau saudara laki-lakinya bapak, namanya ammun. Ain. Jadi kalau tante, saudara perempuannya bapak, namanya ammah panggilannya. Kalau yang laki-laki ammun. Kalau saudara laki-lakinya ibu, namanya khalun. Kalau saudara perempuannya ibu, namanya khalah. Maka disebut kultu ya khalah, wahai bibiku, saudara perempuannya mama. Famakana yu'isyukum. Kalau 2 bulan tidak dinyalakan api sama sekali, engkau hidup dengan apa? Kau cukup dengan apa? Apa yang mencukupimu? Sesuatu apa yang menghidupimu selama 2 bulan itu nggak nyala apa-apa? Dijawab qalat al-aswadani. Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, al-aswadani. 2 barang yang berwarna hitam. Aswadan, ruwaleling. Apa itu? At-tamru wal ma'u, korma dan air saja. Ada orang heran, kenapa korma dan air disebut aswadan, ruwaleling? Anjuji, ini katina leling. Aswad itu kan artinya hitam. Aswadan ruwaleling. Isinya 2 hitam, maksudnya korma sama air. Anjuji, ini katina leling. Ngapa kana leling? Dijelaskan oleh ulama, as-sawadu litamri, sifatnya korma warna hitam. Golibnya kurma Madinah berwarna hitam. Maka fana'ata binatin wahid, maka 2 barang ini disifati dengan satu sifat, mengambil sifatnya korma, maka disebut tam al-aswada, 2 barang hitam. Cukup mengambil salah satu sifat yang paling masyhur. Apa yang paling masyhur? Sifat korma yang hitam, karena golibnya kurma Madinah warna leling. Jadi je neka ripe minawang isagan sifatnya kormanya warna leling, disebutlah dengan aswadan. Singkamatom punna mangaribina isya, orang sebutnya bainal isya'ain, tenakana bainal maghribain. Kapan waktunya? Bainal maghribain, di antara 2 maghrib. Jai. Tapi bahasanya kalau maghrib dan isya bainal isya'ain. Tagliban lil isya, memenangkan kepada isya. Nah, ini dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab. Nah, air dan korma. Subhanallah, karom majin aja ini. Kateri undang kimai acara sekali nari pasulu, je najina karoma. Nah kana dedeh. Cara apa nih? Je najina karoma. 4 obat itu cipuru. Bayangkan kalau ada yang hadir majelis taklim, kurma jinah jitnike bu. Akan sikit na patana bala. Atau majelis taklim atau arisan jitnike bu ina kurma. Masya Allah. Kena kata balas sih lagi. Pare acara maudu karom majidaje nih. Nabi Muhammad korma dan air. Illa annahu, hanya saja qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar, hanya saja Nabi Muhammad punya tetangga-tetangga dari kalangan sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu keturunan dari kabilah Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, yang telah beriman kepada Rasulullah lalu disatukan dengan sebutan sahabat Ansor. Terdiri dari kabilah Aus dan Khazraj beriman kepada Rasulullah, maka semuanya disebut dengan sahabat Ansor. Punya tetangga dari kalangan Ansor. Wa kanat lahum manayihu. Tetangga-tetangga Ansor ini memiliki manayih, manihah. Apa itu? Asyah, bembeh.
awin naqa atau ontah, yang mana diberikan oleh pemiliknya kepada seseorang, yashrabu labanaha, meminum susunya, summa yaruddaha, kemudian mengembalikannya, idzan qata'a labanuha punala busumi susuna. Jadi contohnya, Nabi itu punya tetangga Ansor, tetangganya punya manayeh. Apa itu manayeh? Manayeh itu kambing atau onta diberikan oleh pemiliknya, bukan punya dia, milik orang lain. Nah sareyangin nih, karena enne niat bembe kue, niat onta kue, alemi susunna, ambil peras susunya. Kalau habis susunya, pemoter ini namanya manayeh. Berarti hanya disuruh ambil perasan susunya, namanya manayeh. Jadi kate patah sapi onta, niat rampi balata karena niat tu bembeku, niat ontaku alemi ereng meri balata, peras mi susunya. Kalau habis mi susunya kasih kembali mi ke saya, namanya manayeh, maniha. Kata Rasulullah. Nah dikatakan di sini Rasulullah punya tetangga yang memiliki manayeh. Akhirnya fakanu yursiluna Rasulillah, mereka mengirim kepada Rasulullah min albaniha, sebagian, bukan semuanya, sebagian daripada susunya yang diperas oleh tetangganya. Nah kiringan tongi punale bagi peras susu na bembe atau ontaya, nah erangan tongi na bita. Nah fayaskina, lalu kami meminum dari situ. Ya dinja, niat rampi bah. Itu lagi Nabi tidak minta, tetangga yang bawa punya mana. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Makanya Nabi Muhammad itu termasuk yang mengamalkan zuhdul ulya, sifat zuhud yang paling tinggi. Kata Imam Ghazali, zuhud paling tinggi karya lam yaddakhir li ghadaihi, lam yaddakhir min ghadaihi li asyaihi. Orang yang tidak menyimpan makanan dari siang untuk makan malam. Tohnya katanya nyakan rene toh boleh mintu sampai bangi sengan tidak ini ya kah sariangi tawa ka andre lampas hari tawa sampai bangi marentong tak mau kepikir sampai bangi ay ngapain deh ini zuhud paling tinggi tidak boleh-bolehkan rekan-rekan. Makanya Nabi tidak ada tenang kalau menyimpan sesuatu, karena ini boleh duit atau apa tidak tenang sampai mengeluarkan sebelum tidur. Nah, jadi zuhud yang paling tinggi tidak menyimpan makanan untuk makan malam dari siang. Nangan remagi siang nya anak la binasare tawah. Tema ko boliki ngampe bangi marentong urusan karang Allah Taala. Ah, naik barani pakamnya. Ini paling tinggi. Level kedua ayyadakhira li syahrin aw li arba'in. Orang yang menyimpan harta atau makanan untuk jangka 4 bulan, untuk jangka 40 hari atau 1 bulan. Nyak berasa nyak karena ogana ini sebulan menyimpan. Ini yang kedua, level kedua nih. Level ketiga yadakhira li sana, untuk persiapan sandang pangan 1 tahun. Lalu Imam Ghazali mengatakan, kalau orang yang menyimpan makanannya untuk kebutuhannya di atas 1 tahun, ini sudah tidak punya sifat zuhud sama sekali, mustahil disebut zuhud. Kenapa? Nah, karena orang yang menyimpan al-iddikhar li aksar min dzalika, karena orang yang menyimpan sandang pangan lebih dari untuk 1 tahun, berarti dia telah berangan-angan mampu hidup lebih dari 1 tahun, sehingga dia tidak ingat kematian, sehingga dia tidak khawatir kematian. Panjang angan-angannya pasti talas lagi si tahu. Berarti panjang angan-angannya talas sakin tuh. Nabi SAW asya makan malam tidak dipikirkan, karena Nabi tidak merasa, tidak yakin hidupnya akan bertahan sampai malam, sehingga selalu dihantui akhiratnya, diingatkan akhiratnya. Waj'al ajalaka nasba anai, jadikan ajalmu tepat di depan matamu sehingga tidak panjang angan-angannya. Molim ronganjo bulan polip itu kan berarti yakin karena talas kasih bulan polip. Sedangkan tidak ada jaminan yang hadir
akan bertahan seperti itu, kecuali memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup di masa-masa tersebut. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, mari kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah. Niat tenana alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan berkah manfaat insyaallah. Apa yang kita kaji semoga membawa keberkahan, membawa pelajaran kepada kita yang hidup. Semoga hidup kita dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Semoga hidup kita dipenuhi dengan rasa nikmat datangnya dari Allah. Semoga hidup kita dipenuhi dengan rasa sabar, tabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir panjang umur, husnul khatimah. Semoga mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyampaikan kita bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf. Semoga saya pribadi bisa mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.